Oke, sebelumnya izin menjawab juga pernyataan dari Desa. Kalau saya pribadi ingin mengklarifikasi dan ingin meluruskan bahwasannya itu memang pernah terjadi dan pernyataan itu lebih tepatnya tidak benar gitu. Kalau untuk lebih jelasnya seperti apa untuk perjalanannya, mungkin aku nggak bisa menjelaskan di sini ya, Kak. Cuman untuk tahun pernikahan, bisa saya perkirakan itu di sekitaran tahun 2022 mungkin atau 2021. Saya Oke. lagi mencari bukti-bukti untuk eh, saya yang melangsungkan pernikahan tersebut. Cuman untuk saat ini belum. Oke. Kalau untuk foto yang sedang rame di sosial media sekarang, khususnya untuk foto yang tersebut yang kakak tanyakan, izin menjawab itu foto bukan foto prewedding, itu foto hanya untuk kebutuhan sosial media atau hunting foto seperti itu. Oh, Iya, betul sekali. Awal perkenalan di tahun 2018, masih SMA. Beda sekolah, dikenalin sama temen. Kurang lebih seumuran, cuman beda satu angkatan karena aku satu angkatan lebih tinggi dari Reza. oke. Eh, Kalau untuk istri, sebenarnya konteksnya udah bukan lagi ya, karena Oh ya, saya mantan juga istri sudah maksud menjadi saya. orang lain. Betul. Jadi sudah jadi orang lain. Kalau untuk anak, saya tidak pernah menjawab, tidak pernah menafkahi, tapi tidak berkelanjutan seperti itu. Dan seharusnya mungkin seperti itu ya Kak. Cuman dari saya pribadi tidak pernah menuntut harus seperti ini dan seperti itu ya sebagaimana mestinya saja gitu. Mungkin kalau stop untuk menafkahi dari tahun berapa saya lupa. Pastinya sempat memberikan seperti uang jajan atau uang apa karena saya juga sudah tidak ada kontak dengan Resa yang berkontak dengan keluarga saya itu ibu dan keluarga saya dengan keluarga Reza. Kalau saya pribadi sudah lama tidak ada kontak dengan Reza. Mungkin dua tiga tahun 2024 2023 betul. Oke. Kalau dulu sih enggak ya kasih cuman enggak ada yang kerutinan di setiap tanggal ini itu tidak. Dan Hmm, saya juga tidak apa ya menargetkan atau memberatkan gitu. Karena bagaimanapun anak saya tetap tanggung jawab saya. Sekarang anak saya umur 6 tahun. Pernah, tapi dulu baru-baru pisah itu ya masih ada komunikasi. Sedikit ada komunikasi yang kita bicarakan tentang anak. Cuman untuk selanjutnya, karena saya juga memilih untuk membuka lembaran baru, saya memilih untuk hidup dengan pilihan saya. Jadinya kita apa ya komunikasinya apa nih lebih terbatasi oh, gitu. ya baik, terima kasih. Jadi gini, kemarin kita melihat statement dari Reza di media bahwa dia menjelaskan bahwa posisinya masih lajang, tidak pernah menikah. Padahal dia pernah menikah dan mempunyai satu anak. Ya, saya sebagai kuasa dari Dini berharap tolong si Risa mengakui bahwa anak si Dini ini juga ayahnya beliau karena pernah melangsungkan pernikahan pada waktu itu seperti itu. Oke. Berarti Terus oke. gimana? Boleh Bang dilanjutin Bang? Eh, Kita juga berharap ada pengakuan dari Risa dan dari pihak Dini juga menuntut nafkah, ya, pengakuan dan nafkah. Kalau mantan anak kan enggak ada. Yang ada mantan istri seperti itu. Anak tetap anak, walaupun itu sudah menikah. Dari pihak Dini sudah menikah lagi. Nah, itu tetap kalau anak tetap anak harus dijamin hak-haknya. Seperti itu. Dan dilindungi. Ya kita akan membuktikan. Uh, Membuktikan mulai pengadilan juga bisa. Mulai penetapan juga bisa. Karena kita sudah punya bukti-bukti itu. Bahwa ayah biologisnya adalah Risa. Seperti itu. Oke. Ya kalau itu memang diperlukan tes DNA, kita siap
untuk membuktikan. Dari kita siap untuk melaksanakan itu. Dari pihak Resa apakah siap seperti itu? Kita berani itu untuk dibuktikan seperti itu. Kalau bukti pendukung ya, bukti-bukti lain, foto banyak sudah. Ada surat keterangan dari rumah sakit, dia dilahirkan, semua ada. Ada foto-fotonya waktu melangsungkan pernikahan juga ada. Juga ada pengakuan-pengakuan. Juga Resa kemarin sempat juga menjenguk anaknya seperti itu. Oke. Sementara tidak kita tunjukkan dulu. Tapi kita mempunyai bukti-bukti itu. Seperti itu. Jelaskan. Ya. Otomatis. Kalau untuk alasan perpisahan sebenarnya mungkin sudah tidak sejalan ya Kak, karena saya juga punya keinginan, dia punya keinginan, mungkin kita sudah tidak sepemikiran, jadi kita memutuskan untuk sendiri-sendiri seperti itu. Oke, memutuskan. Boleh, karena memang sebagian besar dari apa Nama. yang melihat itu sudah tahu. Namanya Aldan Rizky Julia Rosanen. Yang jelas tanya pasti karena dia Aldan itu juga tahu bapak biologisnya siapa, yaitu Resa. Pasti menanyakan, Mama kenapa ya Papa nggak pernah jenguin Aldan, padahal Aldan kangen, kayak gitu. Ya saya bilang kepada anak saya, sabar dulu ya, mungkin Papa lagi kerja atau bagaimana begitu. Oke. Iya, sebenarnya saya sendiri sempat kaget dengan statement yang dikeluarkan oleh Resa seperti itu karena saya pribadi turut bersedih atas apa yang menimpa Resa seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak ingin menjadikan masalah ini besar seperti ini. Tapi setelah statement itu muncul, saya sebagai ibunya Aldan dan orang yang bertanggung jawab penuh untuk anak saya bertanya, kenapa? Kenapa yang kamu lakukan seperti ini? Kamu mati-matian meminta pernyataan, pengakuan kepada ibu kamu. Kamu ingin diakui oleh ibu kamu, tapi kamu sendiri melakukan hal yang sama. Mungkin untuk saat ini anak saya tidak merasakan apa yang dia rasakan. Tapi ketika nanti mungkin Aldan sudah dewasa, dia bisa mengetahui jejak digital pasti kan tidak akan hilang, Mbak. Betul.